Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh kabilah Ukus pada tahun 1281 Masehi. Kabilah Ukus sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Ukus, yaitu Utsman bin Ertugrul. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kejayaan Turki Utsmani. Perekonomian Turki Utsmani bisa kuat atas keberhasilan menaklukkan beberapa wilayah, terlebih keberhasilan menaklukkan Bizantium dan Konstantinopel, sehingga alur perekonomian kala itu di bawah kendali kerajaan Turki Utsmani. Sektor perekonomian Turki Utsmani sebagian besar adalah pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Tanah-tanah pertanian merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang dimiliki oleh negara, sehingga aktivitas perekonomian negara banyak difokuskan kepada pajak pertanian yang proporsi sumbangannya tinggi dalam keuangan publik Turki Utsmani. Pendapatan negara lainnya diserahkan pada kontraktor swasta. Sumber pendapatan ini bisa berupa pendapatan bea cukai pelabuhan, penambangan, atau separuh dari hasil pertanian. Dalam sistem moneternya, Turki Utsmani ini ada 3 tingkatan koin mata uang, yaitu emas, perak, dan tembaga. Mata uang peraknya digunakan pada abad ke-18, digunakan sebagai alat pembayaran utama pada transaksi-transaksi lokal. Mehmet Genç berpendapat bahwa ada 3 karakteristik yang mendorong kebijakan ekonomi Turki Utsmani yang fundamental bagi perdagangan dunia ekonomi Utsmania, sehingga pertengahan abad ke-19, yaitu ada profesionalisme, tradisionalisme, dan fikalisme. Abu A'la al-Maududi, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Maududi. Beliau lahir pada 25 September 1903 di Aurangabad, India. Beliau adalah seorang teolog Islam, jurnalis, dan pemikir politik yang berpengaruh dalam sejarah modern Islam. Ia dikenal sebagai pendiri Jamaat al-Islami, sebuah partai politik yang memainkan peran penting dalam pengembangan ideologi Islam di Pakistan setelah pemisahan dari India pada tahun 1947. Pendidikan Abu A'la al-Maududi dari awal berfokus pada tradisi Islam yang diawali di Madrasah Furqaniyah. Orang tua Abu A'la al-Maududi tidak ingin beliau sekolah di barat, yang akhirnya pada umur 16 tahun ayah dari al-Maududi meninggal. Kemudian setelah itu ia meneruskan pendidikan secara otodidak dan mulai menulis untuk surat kabar di usia yang muda. Pada tahun 1920 ia menjadi editor surat kabar Taj dan kemudian memimpin beberapa publikasi lainnya, termasuk Muslim dan Terjemahan Al-Quran, yang menjadi platform untuk menyebarkan ide-ide Islam dan kritik terhadap kolonialisme. Pada tahun 1941, Al-Maududi mendirikan Jamaat Islami dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam politik. Ia menentang pemisahan India dan percaya bahwa umat Islam harus bersatu sebagai bagian dari ummah. Setelah membentukkan Pakistan, ia berfokus pada penerapan syariah dan pembentukan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran Abu A'la al-Maududi. Al-Maududi adalah tokoh politik yang terkenal di Pakistan karena pemikiran-pemikirannya. Al-Maududi menjelaskan hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Hubungan dari ketiga hal tersebut bagaikan akar, batang, dan cabang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pemikirannya, Abu A'la al-Maududi menetapkan beberapa prinsip kunci dalam ekonomi Islam. Pertama, hak milik pribadi. Kedua, distribusi kekayaan yang adil. Ketiga, hak sosial, integrasi, moral, dan ekonomi. Dan beliau juga mengkritisi terhadap teori-teori bunga seperti teori piutang menanggung resiko, teori pinjaman memperoleh keuntungan, teori produktivitas modal, teori present value lebih besar daripada future value. Teori bunga adalah kejahatan ekonomi, moral, spiritual, dan sosial budaya menurut beliau. Perjuangan beliau terhenti pada tahun 1979. Pada tanggal 22 September, beliau meninggal di dunia di Buffalo, New York. Pemakamannya yang dilakukan beberapa hari di Lahore dihadiri oleh lebih dari 1 juta orang. Ia dikuburkan di Lehrah, Lahore. Ekonomi Islam adalah doktrin, bukanlah sebuah ilmu. Itu adalah perkataan dari Muhammad Baqir As-Sadr. Muhammad Baqir As-Sadr adalah salah satu pemikir ekonomi Islam Syiah terkemuka dari Irak.
dikenal sebagai pemikir dan aktivis yang mendorong gerakan di Najaf. Dia lahir di Baghdad, Irak pada 1 Maret 1935. Perubahan politik yang signifikan sepanjang masa selama hidupnya membuat beliau menjadi orang yang tidak ramah dengan pemerintah, sehingga membawa konsekuensi politik dari pembunuhan Sadr. Dalam dunia pendidikan, Sadr menempuh studi pada Universitas di Najaf tahun 1948. Tidak hanya menuntut ilmu, Sadr juga tertarik dengan dunia politik dan mengantarkannya terlibat dalam Partai Al-Dawa pada tahun 1958. Karya populernya Iqtisaduna membahas ekonomi Islam dari perspektif tauhid. Karya ini memberikan perspektif yang membandingkan sistem ekonomi kapitalis dan Marxis satu sama lain. Karya beliau Iqtisaduna, Al-Bang ala Ribawi fil Al-Islam, Muqalat al-Iqtisadiyah, Manabi al-Qudra fi al-Daulat al-Islam, dan Al-Bang al-Islamiyah. Menurut Muhammad Baqir al-Sadr, ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, tetapi lebih dari itu sebuah mazhab atau ajaran yang disarankan dalam Islam. Beliau berkata, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mencakup penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya. Sedangkan mazhab atau doktrin ekonomi adalah sebuah nama yang dipakai untuk mengungkapkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti oleh suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi mereka dan dipergunakan memecahkan setiap problem praktis yang mereka hadapi. Sedangkan mazhab atau doktrin ekonomi adalah sebuah nama yang dipakai untuk mengungkapkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti oleh suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi mereka dan dipergunakan memecahkan setiap problem praktis yang mereka hadapi. Definisi ini terbentuk dari Samuelson, di mana beliau mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang serta membaginya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. Karakteristik ekonomi Islam menurut beliau adalah: pertama, kepemilikan multijenis. Kepemilikan terdiri dari dua kategori. Pertama, kepemilikan swasta atau privat, dan kepemilikan bersama, yang terdiri dari kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Menurut Baqir as-Sadr, kepemilikan swasta terbatas pada hak untuk memakai, menggunakan, dan melarang orang lain untuk menggunakan apa yang dimilikinya. Dalam hal ini, Baqir as-Sadr dan seluruh pemikir ekonomi modern dan klasik setuju bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kedua dari kepemilikan bersama adalah kepemilikan bersama yang dibagi menjadi dua kategori, kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Peranan dan tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi Islam menurut beliau adalah: pertama, jaminan sosial dalam kehidupan atau al-dalaman al-ijtim'i. Negara diwajibkan untuk menyediakan jaminan sosial untuk menjaga standar hidup setiap orang dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini, as-Sadr menyatakan bahwa jaminan sosial terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah bahwa negara harus memberikan setiap orang kesempatan yang luas untuk melakukan pekerjaan produktif sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pekerjaan dan usaha mereka sendiri. Kedua, intervensi negara. As-Sadr memperkenalkan gagasan tentang ruang kosong atau mantiko firok, yang menurutnya menunjukkan bahwa intervensi negara dilakukan sebagai hasil dari perintah-perintah tegas yang memiliki dasar dan juga ruang kosong yang tidak diatur secara eksplisit. Menurut as-Sadr, negara mengisi ruang kosong tersebut sebagai tanggapan atas perkembangan kehidupan yang terus berkembang. Ketiga, mewujudkan keseimbangan sosial atau tawazun al-ijtimai. Baqir as-Sadr mengatakan bahwa konsep keseimbangan sosial didasarkan pada dua keyakinan dasar. Pertama, fakta doktrinal dan fakta alam. Kehidupan masyarakat mengalami perbedaan karena faktor kosmik. As-Sadr menyatakan bahwa fakta bahwa setiap orang secara alami memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda merupakan fakta yang tetap. Menurut Baqir as-Sadr, tidak dapat dibenarkan bahwa perbedaan di atas yang dianggap bawaan atau kosmik adalah hasil dari proses sejarah yang eksidental.
Dengan cara yang sama, Marx dan pengikutnya melihat transformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju sistem puncak, komunisme, sebagai hasil dari proses dialektis dalam relasi produksi, interaksi ekonomi. Dengan demikian, Sadr berpendapat bahwa konsep keseimbangan sosial dalam Islam harus didasarkan pada dua keyakinan utama di atas. Keempat, keuangan sosial Islam atau Islamic Social Finance. Keuangan sosial Islam erat kaitannya untuk menumpas kemiskinan. As-Sadr membahas masalah ini dengan melihat potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Melalui pendistribusian zakat secara baik, maka akan menciptakan keadilan sosial. Hal menarik dari gagasan Sadr adalah menyasar penyelesaian permasalahan kaum miskin dan mengarahkannya pada perwujudan keseimbangan sosial yang merupakan salah satu peran yang diemban negara. Dari keempat hal berikut adalah sebuah sugesti sekaligus kritikan As-Sadr terhadap pemerintah Irak pada masa monarki saat itu.